Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Senti. Di channel saya ini, channel yang membahas bukan cuma satu hal, tapi berbagai hal. Tetapi tidak untuk mencari hal. Oke, sudah cukup lama ya saya tidak upload video. Sekitar 2 bulanan ya, karena sibuk. Nah, kali ini saya kembali mau upload video. Dan video kali ini akan berisi tentang pengalaman saya menggunakan ini, handy talkie, walkie talkie, seperti ini. Dan kali ini khusus membahas ini, merek JT. Ya, bisa dilihat di sini. JT. Serinya H201. Oke, bisa dilihat di situ. Mohon maaf kalau kurang fokus. Nah, setelah saya cari-cari tahu, JT ini ternyata diproduksi di Indonesia. Ada macam-macam produksinya itu ya. Bukan cuma HT, tetapi ada wireless microphone juga. Dan itu saya sudah beli untuk saya gunakan di action cam saya. Saat bersepeda, saya akan gunakan itu. Kalau di rumah ya saya pakai ini saja, Hollyland Lac M2. Oke, kembali ke JT. Ini seri H201. Sebelumnya JT mengeluarkan HT JT H101. Dan itu saya tidak punya itu. Tapi saya lihat di counternya itu ada. Tapi itu masih single band. UHF saja. Ini sudah dual band. VHF dan UHF. Nah, kenapa saya membeli HT-HT ini? Ini punya saya semua ini. Kenapa saya membeli HT begitu banyak? Ya kebetulan saya anggota RAPI Kota Batam. RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, setelah melihat JT ini di iklan di YouTube yang dikeluarkan oleh JT Indonesia, saya penasaran dengan HT1 ini. Bagaimana performanya, bagaimana watt baterainya, bagaimana SPR antenanya, bagaimana kepekaannya, receive-nya, penerimaannya itu bagaimana. Setelah saya cari-cari di YouTube, tidak ada yang, atau mungkin belum ada, lebih tepat belum ada yang mereview HT ini. HT JT H201 ini. Bahkan Om Edi yang sering review-review HT rig ya, itu saya cari-cari videonya belum ada review tentang JT ini. Lalu ada beberapa video Om Edi itu, yang cari itu Yankee India Zulu itu. Nah, itu di kolom komentarnya itu ada beberapa orang yang minta Om Edi untuk mereview HT JT H201 ini karena mereka penasaran. Begitupun saya. Lalu karena saya penasarannya begitu besar, ketika suatu saat saya pergi ke mall dan ada counter JT dan lihat HT ini, maka saya putuskan untuk beli dan saya coba sendiri daripada menunggu orang review, orang berbagi pengalaman tentang ini. Saya pilih mendingan saya beli saja dan saya review duluan ini. Karena memang di YouTube itu belum ada yang di review di YouTube itu unboxing dan review dan cara setting penggunanya itu dari JT sendiri, JT Indonesia sendiri. Sementara banyak di kolom komentar tuh orang yang penasaran tentang wattnya berapa, penerimaannya bagaimana. Dan itu mohon maaf saja JT, itu jawaban itu dari JT Indonesia itu kurang memuaskan saya. Maka saya putuskan untuk beli sendiri. Dan setelah saya cek, wattnya menurut pengakuan JT di YouTube itu 10 watt. Tetapi di sini setelah saya lihat hanya 5 watt saja. Oke, hanya 5 watt. Ada beberapa HT seperti HT ini ya. Ini Motorola GT10.
atau Motorola GT10. Nah, ini di dusnya itu dituliskan 20 watt. Dan ini sudah ada yang review. Om Edi itu, yang ke Charlie itu, yang ke India Zulu, review dan tes penggunaan dari HT Motorola GT10 ini, GT10 ini. Dan ternyata setelah dicoba wattnya, hanya 10 watt saja. Oke, di dosnya dituliskan 20 watt. Tetapi setelah dicoba oleh Om Edi, wattnya hanya 10 watt saja. Tetapi itu sudah cukup. Nah, ini ternyata hanya 5 watt saja. Dan yang membuat saya sedikit lucu adalah di dos ini, dos JT, sebentar saya ambil. Nah, ini dos JT ini ada tertulis bahwa kapasitas baterainya, sebentar saya tunjukkan ya. Kapasitas baterai, oke, ini dosnya. Kapasitas baterainya adalah, mohon maaf, saya tunjukkan ya, bisa dilihat sini. Kapasitas baterainya 2200 mAh, miliampere. Tetapi di dos yang sama, ini satu cetakan, bukan stiker atau apa, tapi ini cetakan gitu ya. Ini juga sama cetakan. Nah, di dos yang sama, di sisi bagian kirinya, ditulis 1800 miliampere, ya, bisa dilihat di situ. Itu yang membuat saya merasa lucu loh, kok satu dos itu bisa ditulis berbeda-beda. Nah, ada lagi transmission distance, jarak ya, jarak transmisinya di sini ditulis 10 km without obstacle, tanpa halangan bagian depannya. Tapi di sampingnya transmisi distance-nya 5 km without obstacle, tanpa halangan. Oke, kalau tidak percaya saya tunjukkan lagi ya. Ini paling atas ini. Oke, 10 km without obstacle. Nah, di sampingnya ini 5 km without obstacle, tanpa halangan. Jadi, menurut saya, loh kok bisa dalam satu dos itu keterangannya berbeda-beda. Nah, sebenarnya itu bukan masalah buat saya. Karena kami Rapi, kami punya RPU, radio pancar ulang, atau repeater. Nah, kami menggunakan HT itu, lalu kami pakai antena luar, tidak pakai antena jengkalan seperti ini, antena bawaan tidak. Kecuali kami lagi keluar, misalnya ada Bankom, bantuan komunikasi, nah kami bawa HT, ya mau tidak mau, bawa bawa antena, bawaan dari HT, tidak mungkin kami bawa antena luar kan. Ya, jadi itu kami pilih antena yang baik tentunya, yang bisa dual band seperti ini contohnya. Ini saya pakai antena dari HT Baofeng. Ini menurut review-review di YouTube, ini bagus antenanya, baik itu di VHF maupun UHF. Jadi bagus. SWR-nya bagus ini. Saya kalau keluar lebih sering membawa HT ini. Ini HT merek Wirecom WR88 Plus Sport Radio. Ini sensitivitasnya tinggi, kepekaannya tinggi, penerimaannya bagus. Dan ini sudah waterproof. Wirecom WR88 Plus Sport Radio. Jadi ini radio andalan saya. Kalau keluar-keluar kemana, saya bawa ini dan antenanya ini. Lalu kalau ini saya pakai untuk di rumah, karena penerimaannya menggunakan antena bawaan kurang maksimal, kurang bagus, jadi saya pakai di rumah. Ini saya copot, saya pakai antena luar, dan hasilnya ya bagus, suaranya ya lumayan lah, bagus lah. Jadi yang membuat saya penasaran itu bukan cuma watt atau apa yang lain-lain, tapi garansinya juga ini ternyata 2 tahun ganti baru. Kalau ada masalah,
misalnya baterainya atau softwarenya di dalamnya, itu garansinya satu Indonesia. Kita tinggal bawa HT yang bermasalah dengan kita kasih tahu nomor handphone pada saat kita membeli HT ini. Kita tinggal laporkan itu, nanti diganti baru oleh JT. Itu yang membuat saya membeli HT ini. 2 tahun garansinya. Sementara ini yang lain 1 tahun saja. Itu pun harus kirim ke luar Batam karena tempat saya membeli ini di luar Batam. Oke, seperti ini. Ini baru juga. Ini baru kemarin tiba. Saya beli dari marketplace, dari online shop. Ini Motorola GT10 atau GT10. Ini 10 watt. Meskipun ditulis di dosnya 20 watt, tapi setelah dicoba oleh Om Edi, ternyata ini 10 watt. Tapi itu sudah cukup 10 watt. Dan ini sensitivitasnya di tengah. Yang pertama paling bagus penerimaannya, receive-nya ini. Kedua ini, ketiga ini, dua ini sama. Kalau ini HT Baofeng atau Pofung UV5R atau UV5R. Ini kecil-kecil tapi bagus ini. Ini HT-HT sejuta umat juga bisa dibilang. Banyak yang pakai ini karena lebih compact, lebih simple, enak di genggaman, kecil kan. Tapi ini lumayan bagus penerimaannya. Oke, kenapa saya beli begitu banyak HT? Ya, hitung-hitung koleksi. Jadi, saya bisa bergantian antara dua ini kalau keluar. Karena penerimaannya cukup bagus. Antena bawaan ini bagus untuk VHF. Kalau UHF ini kurang bagus. Tidak disarankan oleh Om Edi untuk penggunaan UHF. Tapi kalau antena ini yang saya beli terpisah dengan HT ini, kalau antena bawaan HT Wearcom WR88 Plus Sport Radio ini sama seperti ini, kurang lebih. VHF-nya bagus, UHF-nya kurang bagus. Jadi saya beli antena ini UV17L untuk saya pakai sehari-hari kalau keluar membawa HT ini. Ini bagus, VHF bagus, UHF juga bagus. Ini. Jadi ini bisa pindah ke sini, bisa ke sini juga. Oke, itulah mengapa saya beli HT begitu banyak. Ada 2 lagi, tapi itu single band, UHF saja. Yang antenanya, dia kurang lebih sebesar ini, tapi antenanya segini aja. Itu buat pakai jarak dekat UHF itu. Seperti kemarin kami ada acara di luar di daerah Blok 2 itu, saya pakai itu untuk berkomunikasi kami. Jadi itulah video saya kali ini untuk berbagi pengalaman tentang HT JT H201 ini. Mungkin tidak lengkap ya saya berbagai pengalamannya, tapi kalau menurut saya ini penggunaan dengan antena bawaan dan baterai yang ada itu ya kurang bisa mengcover kegiatan-kegiatan rapi di Kota Batam. Itu bagi saya. Mungkin ya JT mungkin bisa lebih, mungkin kedepannya bisa, kalau untuk misalnya mau di upgrade ini ada software itu bagus. Ini bisa di upgrade atau bisa di setting melalui komputer. Nanti ada kabel datanya bisa di setting melalui komputer. Mungkin JT mengeluarkan software yang bisa meningkatkan kepekaannya, penerimanya bisa lebih bagus dan transmitnya bisa lebih bagus lagi. Ya, itu pasti banyak yang beli HT ini. Karena ini produk dalam negeri loh. Diproduksi di Indonesia. Entah bekerja sama dengan negara apa saya kurang tahu. Tapi yang saya dapat berita itu bahwa ini diproduksi di Indonesia. Tepatnya di Surabaya.
JT H201. Kalau yang lain-lain ya standar sih. Dia hampir sama kayak ini. Cara setting-settingnya juga mirip-mirip seperti ini. Jadi kalau untuk menangkap langsung sinyal dari RPU, ini kurang bagus. Yang pertama bagus Wearcom Wear 88 Plus Sport Radio. Yang kedua GT10 Motorola. Yang ketiga baru kedua ini. Sebenarnya ini masih lebih peka sedikit saja sih. Tapi ya saya samakan saja lah kedua ini. Ini juga bagus ini sebenarnya, penerimanya bagus. Cuma ya karena saya jauh dari RPU, radio pancar ulang, repeater itu, maka saya pakai antena luar. Lebih bagus pakai antena luar supaya penerimaan lebih jelas. Dan juga transmitnya juga mengirim suara, transmit, menyiarkan atau apalah itu istilahnya, lebih jelas. Oke? Jadi JT ini kalau ada yang mau beli, ya silahkan beli aja. Ini bagus karena saya jujur tergiur karena garansinya 2 tahun, garansi ganti baru loh. Kalau soal kepekaannya mungkin kita bisa akalin dengan mengganti antena. Salah satu caranya. Karena kalau penggunaan di sekitar repeater itu cukup sekali ini. Misalnya teman-teman saya yang di daerah Sekupang, Tiban, nah itu kalau pakai HT ini cukup sekali. Karena mereka itu tanpa antena luar pun bisa menerima dengan baik pancaran frekuensi dari RPU. Sedangkan saya ini, oke saya jelaskan sedikit, tempat saya ini, jaraknya dengan RPU, kalau ditarik garis lurus, itu jaraknya 22 km. Jauh bukan? Ya, itu lumayan jauh. Tapi ini, Wearcom 88 Plus Sport Radio ini, pakai antena ini di beberapa tempat, beberapa spot di rumah ini bisa menerima dengan baik. Meskipun pada saat transmit saya berbicara, lawan bicara saya itu mendengar seperti ada noise, ada gangguan noise, tapi penerimaannya cukup bagus. Jadi saya lebih memilih pakai antena luar supaya penerimaan bagus, pengiriman juga bagus. Oke. Saya rasa itu saja pengalaman saya tentang JT H201 ini. Ini ya bisa saya bilang lumayan lah. Kalau memang mau beli ini, beli untuk komunikasi jarak dekat atau dekat-dekat seputaran RPU, repeater, bolehlah ini beli. Ini ada senternya juga. Dan ada fitur-fitur lain juga yang lumayan membantu. Oke, itu saja video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah bahasa atau salah istilahnya salah gerakan tubuh atau apa yang membuat teman-teman tersinggung atau marah, mohon maaf. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kita saling dukung untuk kemajuan channel kita bersama. Oke, bye-bye.